Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 33 season kedua. Di season kedua ini dibuka dengan sebuah kompetisi yang bernama Raid Battle. Sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh organisasi pribadi, bukan pemerintah ataupun asosiasi. Singkatnya, kompetisi ini disponsori oleh guild-guild besar. Alasan kenapa guild besar mengadakan kompetisi ini dengan menggunakan uang yang besar dalam bentuk sponsor adalah sederhana, yaitu untuk merekrut siswa yang luar biasa. Ada pro hunter juga yang bekerja sendiri, tapi kebanyakan pro hunter terdekat pada guild dan bekerja sebagai tim. Oleh karena itu, mereka tidak hanya menilai kekuatan individu, tapi juga bagaimana kerja sama mereka sebagai tim dan potensi apa yang mereka miliki. Mereka kemudian merekrut siswa dengan bakat yang menjanjikan. Niat inilah yang terselubung pada kompetisi Raid Battle. Hasilnya, banyak guild besar yang bernegosiasi dengan pemerintah dan juga asosiasi dengan dalih bersponsor. Mencium aroma uang, beberapa siaran TV dan organisasi lain pun datang juga, melahirkan kompetisi seperti sekarang. Namun, hanya kadet dari Liga 1 dan 2 Akademi Hunter saja yang dapat partisipasi di sana. Oleh karena itu, kompetisi Raid Battle ini dapat disebut di mana semua orang dan perhatian dicurahkan, atau kompetisi untuk para elit. Hari itu, di hari pertama Raid Battle dilaksanakan, perhatian semua orang tertuju pada Jung Siwo, seorang kadet dari Akademi Gaon yang satu tim dengan Park Eun-jung dan juga Do Min-jun. Melihat komposisi kelas tim Akademi Gaon yang terdiri dari 3 orang kadet 5 teratas akademinya, tentu membuat mereka semua merasa jika Akademi Gaon pasti sangat niat dengan kompetisinya. Hal itu juga membuat orang-orang bertanya-tanya, siapakah yang akan mewakili Akademi Hunter Mills dan juga Akademi Ale. Bahkan mereka menebak-nebak, apa mungkin Lee Hayon yang akan mewakili Akademi Hunter Mills, kadet yang disebut sebagai orang yang punya talent terbaik di sejarah Pro Hunter. Ada juga rumor yang beredar jika murid dari 5 pahlawan juga akan berpartisipasi, yang tentu membuat semua orang semakin heboh membicarakannya. Di tengah orang-orang yang heboh membicarakan hal tersebut, Minyul yang tak sengaja mendengarnya mulai menggerutu. Kenapa mereka tidak membicarakan kaptennya ataupun leadernya Kim Jun yang juga tidak kalah populer? Meski begitu, Kim Jun sendiri tak terlalu mempedulikannya. Hingga ronde pertama, Raid Battle pun dimulai, di mana para tim yang akan menghadapi monster bintang 7 menaklukkan Arahne. Dengan kriteria penilaiannya adalah kecepatan menyelesaikan raid. Di saat ronde pertama berlangsung, di antara para penonton yang memperhatikan raidnya di layar kaca yang disediakan oleh para penyelenggara, terlihat seorang pria bernama Lee Do-hyun, anggota guild Ares berlisensi Hunter kelas B, yang memperhatikan hasil raidnya dengan sangat serius. Namun, melihat banyaknya tim yang gagal di ronde pertama membuatnya merasa kecewa. Melihat kekecewaannya, rekan di sampingnya, sebut saja Bonggut, botak berjanggut, berkomentar, mungkin saja kesulitan dari dungeon kali ini lebih sulit. Selain itu, penelitian yang Jung Jimin lakukan katanya menemukan sesuatu yang disebut mutan yang diterapkan untuk dungeon buatan kali ini. Tentu saja, perkataan Bonggut membuat Lee Do-hyun merasa kesal, karena sudah pasti itulah penyebabnya banyak tim yang gagal satu persatu tanpa bisa menyelesaikannya. Seketika itu juga Lee Do-hyun merasa bimbang, haruskah ia melihat tim yang masih bertahan? Bahkan guild masternya yang menyuruhnya membawa banyak pendatang baru ke guild mereka mungkin akan terkejut dengan hasil itu. Di tengah kebingungannya, sebuah pengumuman baru muncul di layar, di mana ada tim yang pertama yang menyelesaikan ronde pertamanya. Tim tersebut adalah kelas tim dari Akademi Gaon, dan waktu penyelesaian 30 menit 12 detik. Hal itu pun membuat para penonton bersamaan penasaran, bagaimana dengan Akademi Hunter Mills dan juga Akademi Ale. Bonggut kembali berkomentar, kedua tim itu pasti belum menyelesaikannya sekarang. Ada perbedaan waktu karena urutan masuk yang berbeda. Tak berselang lama, muncul kembali pemberitahuan di layar tentang tim lain yang juga telah menyelesaikan ronde pertama. Lee Do-hyun pun menebaknya
Jika itu mungkin saja Akademi Hunter Miles atau Akademi Ale. Namun, tebakan yang meleset, di mana yang muncul adalah Dream Team dari Akademi Dream dengan waktu penyelesaian 9 menit 34 detik. Tentu saja, waktu penyelesaian yang begitu cepat membuat Lee Do-hyun dan Bonggu terdiam kebingungan. Bagaimana bisa Dream Team menyelesaikan ronde pertama hanya dengan waktu 9 menit saja? Saking ragunya dengan hal itu, Bonggu pun meneriaki staf penyelenggara di sana. Ia pikir ada sebuah kesalahan dalam mesin penghitung waktunya dan menyuruh staf di sana untuk kembali memeriksanya. Mendengar komplainannya, staf itu pun mengerti dan akan memeriksanya sebentar. Saat kemudian, staf itu pun meminta maaf pada Bonggu karena ada kesalahan dalam penilaiannya. Tentu saja, hal itu membuat Bonggu tersenyum puas karena merasa dugaannya memang benar. Bahkan Lee Do-hyun juga merasa waktu penyelesaiannya secepat itu memang tidak masuk akal. Namun, kepuasan Bonggu seketika berkanji terkejut ketika staf di sana memberitahunya jika staf yang mengurusi penilaian mengatakan penilaiannya tidak berfungsi sesaat dan pengukurannya tertunda selama 30 detik. Tentu saja, hal itu membuat Lee Do-hyun dan Bonggu kebingungan. Bagaimana bisa kesalahan penilaiannya tertunda dan bukan dipercepat? Di tengah kebingungan mereka, waktu penyelesaian yang sebenarnya pun ditampilkan di layar, di mana hasilnya menjadi 9 menit 43 detik. Kita mundur ke beberapa saat yang sebelumnya, pada saat Dream Team baru saja masuk ke dungeon monster bintang 7 Arachne. Tanpa kesulitan yang sangat berarti, mereka bertiga dengan mudah mengalahkan monster yang mereka temui. Bahkan Kim Jun merasa jika instruktur Arachne mendengar nama monster ini, dia pasti akan ketakutan. Karena instruktur Arachne sendiri saat ini sedang mengajar keterampilan menjahit untuk mendidik siswa baru dan membiasakan mereka dengan industri di Akademi Transcendence. Kemudian, karena merasa pertarungannya tak begitu sulit, Kim Jun pun berpikir untuk lebih baik dirinya menyimpan Gangnir untuk situasi tak terduga. Raidnya pun berlanjut, di mana para monster kembali mendatangi Kim Jun dan menyerangnya menggunakan jaring-jaringnya. Melihat jaring-jaring itu, Kim Jun pun bertanya-tanya, apa ini jaring laba-laba Arachne yang dikatakan memiliki kekuatan dan elastisitas yang luar biasa kuat? Namun, meski begitu, itu hanya sebuah utas benang di depan Lens of Longinus yang langsung putus dengan sekali ayunan. Tentu saja, hal itu membuat para monster laba-labanya merasa aneh. Kenapa jaring mereka dengan mudahnya bisa diputuskan? Bersamaan dengan hal itu, Minyul langsung menyambar mereka dengan gerakan cepatnya, yang membuat Kim Jun tak bisa tinggal diam dan ikut membantai habis para monsternya. Melihat mereka berdua yang begitu asik menikmati pertarungannya, Suyeon yang tak bisa ikut campur pun hanya terdiam di pinggiran. Ia sangat terpukau dengan kekuatan mereka, karena kebanyakan dari monsternya dikalahkan, bahkan sebelum monsternya bisa menyerang. Meski awalnya begitu, pada akhirnya Suyeon pun tak tahan juga dan ingin beraksi. Meski ia belum banyak mempelajari magic spell, ratu magic spell yang sudah ia persiapkan. Seketika itu juga, Suyeon merapal spellnya menggunakan sebuah magic yang menunjukkan akar-akar untuk mengikat monster laba-laba di sana. Dengan begitu, Dream Team pun menyelesaikan raidnya dengan waktu 9 menit 4 detik saja. Kini, setelah menyelesaikan raidnya, Minyul pun memuji Kim Jun dengan sumringahnya karena Kim Jun selalu membuatnya takjub tiap kali ia bertemu dengannya. Tentu saja, pujian Minyul membuat Kim Jun merasa malu. Meski begitu, Minyul terus saja menggodanya lalu bertanya, jika Kim Jun seperti orang yang berbeda setiap waktunya, sejauh mana Kim Jun bisa berkembang nantinya? Alih-alih menjawabnya, Kim Jun malah balik bertanya, apa yang terjadi dengan semua senjata miliknya? Minyul pun mengatakan jika ia membuang beberapa senjatanya karena masternya bilang bahwa dia tidak menyukainya menggunakan banyak senjata. Itulah kenapa ia membuang beberapa senjatanya kecuali Twin Daggers dan busur panah di punggungnya. Mendengar hal itu, Kim Jun kembali bertanya, jadi Minyul seharusnya menggunakan panah sebelumnya. Kenapa ia hanya menggunakan dagger miliknya? Minyul pun beralasan, tentu saja itu untuk melindungi Suyeon. Jika ia menggunakan panah,
ia harus menyerang dari jarak jauh. Ia juga tidak akan membiarkan Kim Jun sendirian di depan. Saking asiknya mereka mengobrol, mereka sampai tak sadar jika orang-orang di sekitarnya tengah memperhatikan mereka. Namun Soyeon yang tak tahan lagi dengan tatapan semua orang di sana, akhirnya memberitahu mereka yang tentu membuat Kim Jun dan Minhyul seketika terdiam. Ternyata semua orang di sana memandangi Kim Jun karena merasa heran bagaimana bisa Dream Team menyelesaikan ronde pertama hanya dengan waktu 9 menit saja. Ditambah lagi, mereka mulai mengenali Kim Jun dan Minhyul yang memenangkan ujian Akademi Hunter Mills. Di tengah kegaduhan itu, Kim Jun dibuat tersentak karena merasakan ada seorang yang menatapnya dengan penuh kebencian. Seketika itu juga, Kim Jun memalingkan wajahnya dan melihat ke arah tatapan kebencian itu datang. Yang ternyata datang dari Jung Siwo. Namun di saat Kim Jun balik menatapnya, Jung Siwo malah berbalik pergi dari sana. Yang tentu membuat Kim Jun kebingungan. Kenapa dengan sikapnya itu? Di tengah kebingungannya, Minhyul yang merasa senang karena akhirnya orang-orang mulai mengenali mereka, malah berteriak memberitahukan keluar biasaan leader mereka. Tentu saja, hal itu membuat Kim Jun merasa jengkel. Bahkan Soyeon tak bisa menahan ekspresinya, saking memalukannya tingkah mereka berdua. Saat kemudian, di tengah keramaian itu, muncul satu tim yang baru keluar dari ronde pertama. Mereka langsung berpose yang mereka anggap keren kolbat, karena mereka merasa semua orang pasti terkejut dengan performa mereka yang menyelesaikan ronde pertama dalam waktu 31 menit 11 detik. Mereka bertiga adalah kadet Akademi Hunter Mills yang bahkan menyebut diri mereka dengan tim elit. Namun sayangnya, semua rasa keren itu hanya di bayangannya, karena orang-orang di sana sama sekali tak memperhatikan mereka. Bahkan Leona, tim dari Akademi Ale yang menyelesaikan ronde pertama dalam waktu 32 menit 24 detik, sama sekali tak mengenali mereka. Punter, bisa minggir tidak? Beberapa saat kemudian, setelah beristirahat sebentar, round kedua pun dimulai. Para tim yang berpartisipasi disuruh mengumpulkan Magic Crystal di dungeon dengan waktu yang ditentukan. Dan kriteria penilaian adalah kecepatan penyelesaiannya. Meskipun hal itu membuat tim lain kesulitan, hal tersebut tak berlaku bagi Dream Team yang menyebut posisi pertama dengan waktu penyelesaian 4 menit 23 detik. Kemudian, di round ketiga, tugas mereka adalah mengalahkan monster Link Bell buatan. Dan kriteria penilaian adalah durasi raidnya. Tentu saja, Dream Team kembali menyabet posisi pertama dengan waktu penyelesaian 19 detik saja. Namun, meskipun dari round pertama sampai round ketiga berjalan dengan sangat lancar bagi Dream Team, mereka sempat bertahan di round keempat, di mana mereka menghadapi Dungeon Dryad Forest. Dan kriteria penilaian adalah waktu bertahan mereka. Mereka bertiga dibuat terpojok ketika para Dryad mengapung mereka dari segala sisi. Untungnya, Soyeon bisa mempertahankan tempat mereka menggunakan shield magicnya. Tetapi, keadaan tersebut semakin menggenting ketika Minhyul kehabisan anak panahnya, yang membuat Kim Jun harus menerobos maju sementara Minhyul dan Soyeon bertahan di sana. Dengan gerakan cepatnya, Kim Jun pun menghindari seluruh derajat yang mencoba menangkapnya. Dan ia pun berhasil mendekat, melibas beberapa Dryad sekaligus. Meskipun Kim Jun berhasil membunuh para Dryad, monsternya terus saja respon lagi dan lagi. Hingga Kim Jun merasa jika monsternya tidak benar-benar menghilang. Tetapi jumlahnya pasti lebih sedikit dari sebelumnya. Sesaat kemudian, sebelum monsternya respon kembali, Kim Jun melihat ada sebuah bola cahaya yang mengapung di udara, yang tentu membuatnya penasaran. Meskipun Kim Jun tidak bisa melihatnya dengan matanya, tetapi Chiron sesungguh mendeteksi sesuatu yang ganjil sekarang. Terlebih lagi, Kim Jun merasakan mana yang begitu melimpah di sekitarnya, yang membuat pikirannya tertuju pada sebuah pertanyaan. Apakah bola cahaya itu adalah inti dari dungeonnya? Atau ada sesuatu yang menjadi media untuk meregenerasi para monster di sana? Saking fokusnya dengan hal itu, tanpa perlu melihat ke arah belakang, Kim Jun bisa membunuh Dryad yang mendekatinya. Kemudian, untuk memuaskan rasa penasarannya, Kim Jun pun mengeluarkan Gangnir, lalu melemparkannya ke arah bola kristal itu.
Namun meskipun Gangnir berada di jalur yang tepat, Gangnir hanya melewatinya begitu saja dan menanjak pada batang pohon tajam di belakangnya. Tentu saja, hal itu membuat Kim Min serta kaget. Kenapa Gangnirnya hanya melewatinya saja? Apa ia salah karena berpikir bahwa ada sesuatu di sana? Di tengah kebingungannya, sebatang Dryad muncul di mendekatinya yang membuat Kim Jun harus langsung menghadapinya. Saat itu, tiba-tiba saja Kim Jun menyadari sesuatu. Kalau dipikir-pikir, tidak seperti Gangnir, Kim Jun belum mengerti kekuatan penuh Lens of Longinus. Dan ia rasa Lens of Longinus pasti sebaik Gangnir juga, bahkan mungkin lebih kuat dari beberapa aspek. Seketika itu juga, Kim Jun mengubah gerakannya, di mana alih-alih menghadapi monster Dryadnya, Kim Jun berlari melompat menuju ke bola cahayanya, lalu menebasnya menggunakan Lens of Longinus. Beberapa saat kemudian, di sebuah dungeon lainnya, dengan usaha payah, kelas tim Akademi Gaon berhasil menyelesaikan ronde keempat dengan waktu penyelesaian 44 menit 51 detik. Tentu saja, hal itu membuat Park Eun-jong dan Do Min-jun tersenyum bangga, karena hasil tim mereka pasti cukup untuk mengungguli tim lain. Video ini pun diakhiri dengan tanpa mengatakan apapun, Jung Si-woo terus berjalan tanpa mengindahkan perkataan mereka berdua. Saat itu, Jung Si-woo merasa penilaian timnya baik dan tidak ada kesalahan. Timnya juga bertahan 2 kali lebih lama dari rekor Akademi Hunter Mills dan Akademi Alias sebelumnya, yang bertahan 20 menit saja. Jung Si-woo yakin hasil timnya pasti yang terbaik yang dapat mereka raih dengan mencapai batasan mereka. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.